Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, edisi 16 adalah tentang tulah lalat. Nasnya adalah Kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai dengan 32. Pada tulah yang keempat ini, Tuhan membuat perbedaan. Dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 22, Tuhan berfirman, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini." Ya, Tuhan kembali mengutus Musa untuk menyampaikan perintah kepada Fir'aun, supaya Fir'aun melepaskan umat Israel pergi dari Mesir. Ini kali keempat permintaan ini disampaikan. Yang pertama, Fir'aun mengeraskan hatinya, sekalipun 3 tulah atau 3 hukuman sudah ditimpakan kepada Mesir. Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hati. Ketahuilah, hukuman yang terbesar dari dosa bukan sakit, ditimpa musibah, atau mengalami kebangkrutan. Bukan. Hukuman yang terbesar bagi pendosa adalah ketidakmampuannya untuk bertobat. Karena ketidakbertobatannya akan mengantarkan seseorang kepada kematian. Jadi ketika Tuhan masih mengancam dengan tulah, Tuhan masih menyayangi Fir'aun. Tuhan masih menyayangi Mesir. Berimajinasilah betapa indahnya jika seandainya Fir'aun bertobat, Mesir bertobat, dan menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, hukuman yang sesungguhnya belum Tuhan timpakan kepada Fir'aun dan Mesir. Tulah ini dalam bahasa Ibrani disebut He'arof. Artinya sebenarnya adalah kawanan atau gerombolan. Tetapi kata yang dipakai adalah bentuk tunggal, yang diterjemahkan sebagai lalat. Mungkin maksudnya adalah sejenis kumbang tertentu yang besarnya seperti lalat, tetapi merugikan manusia, binatang, dan tanah itu sendiri. Dengan gambaran seperti ini adalah wabah yang mengerikan. Kumbang ini dianggap suci. Kumbang ini dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai penjelmaan Dewa Kepri. Dewa Kepri digambarkan memiliki kepala kumbang skarab dan dianggap suci dalam sistem kepercayaan Mesir kuno. Sehingga setiap kali melihat kumbang ini, orang-orang Mesir akan menahan diri, mereka tidak akan membunuh dewa kecil mereka. Dalam keyakinan Mesir kuno, Dewa Kepri ini yang menggerakkan matahari, sehingga disebut juga sebagai Dewa Ra atau Dewa Matahari Terbit. Sebagai kumbang, tidak masalah jika jumlahnya hanya 1 atau 2 saja. Tetapi Tuhan membuat kumbang yang seperti lalat ini berjumlah miliaran dalam 1 hari, sehingga menjadi wabah di seluruh Mesir. Ini menjadi dilema. Dewa kecil yang selama ini dianggap suci, yang dipercayai dapat memberikan keuntungan atau manfaat, kini tiba-tiba menjadi wabah, menjadi sebuah hukuman. Gigitannya sangat menyakitkan. Kawanan kumbang yang seperti lalat ini akan dengan cepat menggerogoti dan menghancurkan pakaian, perabotan rumah tangga, kulit, dan barang dari segala jenis, dan menghabiskan semua bahan makanan. Ladang-ladang akhirnya menjadi rusak. Karena itu, wabah ini atau tulah ini diyakini sebagai pukulan Tuhan kepada Dewa Ra atau Dewa Kepri. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Tuhan membuat perbedaan. Tulah ini tidak akan terjadi di tanah Gosyen. Karena di tanah Gosyenlah umat Tuhan berada.
Istilah yang dipakai di Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia adalah mengecualikan. Tuhan mengecualikan Goshen. Bahasa Ibraninya adalah vipleti, artinya memisahkan. Tetapi kata ini juga berarti menakjubkan. Apa yang Tuhan lakukan bagi umat yang percaya memang selalu menakjubkan. Tuhan memisahkan kita, Tuhan memisahkan umatnya yang percaya. Kita tidak dipandang sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, tetaplah percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mungkin secara duniawi, orang dunia melihat kita sebagai orang yang kurang beruntung. Seperti umat Israel di zaman Mesir ini kurang beruntung. Itu hanya pandangan dunia. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah melekat kepadanya. Akan ada waktunya nanti Tuhan akan membuat sesuatu yang menakjubkan. Tuhan membuat perbedaan. Tulah ini adalah hukuman kecil yang menggambarkan hukuman besar di akhir zaman nanti. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa di akhir zaman nanti akan mendapatkan hukuman yang kekal, kematian kekal, kehidupan di dalam neraka. Semua manusia yang berdosa akan menerima hukuman. Tetapi Tuhan akan mengecualikan. Tuhan akan vipleti, Tuhan akan memisahkan umat yang percaya untuk sesuatu yang menakjubkan, yaitu menerima kasih karunia Allah, menerima anugerah Tuhan yang besar, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saya menyemangati kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia apapun keadaan kita. Saya ingin mengutip apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus untuk memotivasi kita semua, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan pasti membuat perbedaan. Seperti yang Tuhan lakukan pada tulah yang keempat ini, seluruh Mesir ditimpa oleh tulah lalat yang membawa kerusakan bagi segala sesuatu di Mesir, kecuali di Goshen. Karena di Goshenlah umat Tuhan tinggal dan berada. Tetapi sayang sekali, Fir'aun masih tetap keras hati. Dia menolak melepaskan umat Tuhan pergi, seperti yang diinginkan Tuhan. Fir'aun berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Fir'aun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tetapi Musa tegas kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengizinkan dengan syarat Musa berdoa terlebih dahulu menghentikan tulah ini. Maka Musa pun berdoa dan tulah itu pun berhenti. Tetapi ternyata Fir'aun ingkar janji. Dia tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi. Fir'aun tetap keras hati. Apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan membuat perbedaan. Hidup umat Tuhan ada di dalam lindungan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menjadikan kita yang paling kaya di dunia ini. Mungkin Tuhan juga tidak membuat kita menjadi paling berkuasa di dunia ini. Tetapi Tuhan pasti mengecualikan orang percaya dari hukuman dosa yang kekal, yang mengerikan, yaitu neraka. Yang kedua, hukuman yang paling mengerikan bagi pendosa bukanlah musibah, tetapi ketidakmampuan untuk bertobat. Karena tanpa pertobatan, seorang pendosa akan binasa dalam api neraka. Jadi bersyukurlah sebagai umat Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.